Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe apa milih tokoh sapa? Nokoi awam dhewe. Boleh kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok, saya kritik. Tapi saya sebut halnya apa. Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa. Wong leng sere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Gulingnya Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa. Ya dipecat lewat demo, lewat power people. Di Presiden Habibie ya kecewa. Konang sedilo ae. Lagi Habibie urung luguh tenanan ya. Ki nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Lho geneman kok ngono. Jadi nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden tak dijamin konstitusi. Iku ora ana presiden kok kon sedelo. Mau kon gawe persiapan pemilu. Mergo kowe iku presiden wis ngono dikai warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar. Kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barang anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. Cangkem ora ono bare. Lho bareng diketi Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Lah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren dhewe. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu ya mental-mental kita harus mudah syukur. Bahkan ancaman Quran wa in syakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi, nak ngono ringan. Jadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim wala in kafartum minna adzabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah, coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadoyuk fiddin, sing ngrasa agama digawe repot. Wah, setengah stres kabeh. Wangru tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae perempal kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora dipikir. Man kula niku tetap setuju nggih, saya sebagai pribadi itu tetap milih NU atau Muhammadiyah. Nah partai wae milih sing gedhe. Ya sampean lah pemilih yang gede Golkar, PDI, apa sing gede-gede ora kertakoki partai mau pogo sing gede ya. Ormas wae sing gede. Ya bukan apa-apa, kita ini butuh stabilitas nggih, butuh mainstream, butuh sesuatu sing dimaklumi orang banyak. Karena aslul mungkar, saya sering baca tentang kitab-kitab hadis. Aslul mungkar artinya sesuatu yang asing. Al ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang ndak asing. Sebab itu kita ngikuti yang al ma'ruf. Al ma'ruf adalah sesuatu yang sudah di mainstream, sing umumnya Ya kita mungkin ndak anti ya. Kata misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin, atau melok kelompok FPI, atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar dalam 1-2 hal yang mereka perjuangkan mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya 1-2 hal. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati. Tapi masa uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itu. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang ati. Organisasi ya butuh TPQ, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosah sampai dinon tutuk-tutukan misalnya. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respect itu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum. Kita tidak benci, kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa sama NU langsung organisasi FP. Itu beda kalau sampai lintas begitu beda. Mungkin sampean kecewa dengan kiai tapi sebutkan halnya. Mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi. Umumnya wong sok jam 09.00 kerja dekne fatwa terus fatwa mulai jam 09.00 sampai jam 4. Ora gonta-ganti ku piye wong tamune ya gonta-ganti. Ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu. Kula piyambak sebagai kiai mboten wonten. Kula mboten seneng ditamu jam 09.00 sampai jam 4. Biar orang punya tradisi kerja. Kalau nganggur jagongi ya seneng ya orang. Itu agak jahiliyah, nek dituruti napa? Jahiliyah. Faham guys, ini jenengan kula ajarnya. Pokoknya sampean harus berlatih syukur. Kalau tidak syukur itu tadi sampai pangeran ngancam wala in kafartu mina adzabin apa? Lasadin. Coba sampean pikir saja kalau tidak syukur guys dalam hidup berbangsa guys.
Sekarang orang kelangenan paham Soekarnoisme. Padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya turunnya juga diturunkan karena kecewa. Pak Harto diturunkan karena kecewa. Ya kita kecewa itu udah ada selesainya. Sesuai kayak kecewa mbek bapak, kowe nganti kering ini ke bapakmu kering. Ora milih bapak kowe. Kowe nganti dadi wong awam mergo bapakmu ra kiai, mergo bapakmu kiai ra Gus. Lah kok sing anake kiai gara-gara bapak kiai yo kering ning cara bapakku pengusaha aku suka. Agak ono bare. Sebab itu pangeran ngancam tenan, wal in kafartum inna adzabi napa lasati. Ane kula nggih, kula meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik faham isak. Faham isak tuh faham seneng pangeran. Kula nu didik anak kula, didik bojo kula, Dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama konco ngamal. Nggih, konco napa? Kulo nganti sakniki tak latih, kulo sering nak teng Yogya tidak piyambakan, nggih kulo sering anak kulo tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah, karena nikmati santri utawa pengaruh kok nang lengser. Kaya Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe. Apa ora lara? Kaya kowe misale duwe santri bareng podo gede deh, pengaruh beda partai. Kayak ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian kayak ini PKB santri ini. Di akhirnya adu fatwa, ilmu ini manfaat orang anut aku. Ya mari dimenati loro. Nah, kalau betul apa-apa. Misalnya kalau santri kalau partainya aneh-aneh betul apa-apa. Angger gak PDS atau apa itu. Nah PDS mungkin rotok kaget. Lu kok aneh partaimu kok damai apa? Sejahtera. Ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa, tapi atas nama santri kita jagal cung balik. Tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa? Ayo aja PKB, P3, PAN, PDIP itu kan. Ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek, ya sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh Zaqatu amal iman man radhiya billahi napa robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah, misalnya kalau kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira ra pantes. Nah, ngono ngeluh terus ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, sewantri kan wani mati. Nah masih sama wani mati demi dosa ini ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh ra enak, di bojo ayu rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Mau di bojo elek ra enak, di bojo elek ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabi napa tasadi. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan ngiyai kok puide kayak ra di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lha apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Nggih biasa mawon lho. Makom kula wis kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Nah, akhirnya kita ngeluh. Soalnya tak rewanginya itu nanan jebule wong ra cocok ngeluh itu yang repot. Mana gua pede mawon. Sulon ngaku madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kalau ngalim ngaku ngalim di duwe ngaku napa? Di duwe. Ana ora di duwe malah meneng ae. Nang kula syukur. Pede kula yen pede. Kula mantep kula mati mlebu swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni apa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaane kawulaku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim soleh.
dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa. Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya ada pangeran. Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek melengak. Lho napa kok melengak jenenge? Oh, tak vonis sampai dieksklusif mlebu neraka kok melengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesadis ini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat ini. Akhirnya pikiran dia wis swarga. Pikiran kula niku. Lha kula nggih zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nyai ge pede jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula nyai ning Yogya ngomponane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditaponi bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ini pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU Gus ya, jelas aku NU ora usah pengurus. Wis pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu ndak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran divonis swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tuh rata-rata masuk surga, termasuk ceritane Kanjeng Nabi ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat aku nak mati iku gerus ning bumi terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki asal kula sungkan mek jenengan mergo ora tau ngamal apik. Lho mek pangeran dilebokno swarga ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri malih wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lho jenengan. Pengen dulu swarga. Anak idagoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni, kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu? Waqat qala Rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna napa? Billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nah ngono ki Qur'ane genti ya bismillah sadidil iqab ta apa ya. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Sana kula nambah santri-santri sing ngelung-ngelung tak dikte. Lah nek kowe model kiai ngono lho apa kowe ada ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqab, bismillah sariil hisab. Nah, kula sering ditakoki. Lah jenengan apa rawat disalah? Ya ora, rawat biasa. Ora repot. Salah ya buan pangeran ben nyepura. Oke, wonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nasi bodoni buatan gula berarti hikam sih bodoni buatan gula. Wonten wali itu nggak tentang multazam. Multazam tempat mustajab. Nah, karena dia wali masa dungo juk besok duit aja apa? Terus wali kok jaluk apa? Duit. Jaluk duitnya. Dengan ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kulo selamatno saking durakani jenengan. Jadi saurip-urip kulo boten nate maksiat teng. Jawabe pangeran nganti. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus sunudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat, tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran kok Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang tuh ndak. Kita ndak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya
pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kula wawah lho, kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu mang. Kula niku anggere ape ngeluh utawa ya ape maksiat sing tak wedeni namung setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kula niku setuju mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten nak dalu. Ini plepak-plepok piyambak, tapi kula setuju mboten. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Boleh watu sing gedhe. Lha niki tenan niku, mboten guyon. Ana ngono wis nguwatek kuwi omongan plepak-plepok. Tapi wali den. Ya dadi wali mergo plepak-plepok. Aku lho agar tangis setengah apa tuh nggih ngopi. Gitu tuku kopi sing larang. Jenis kafe pokoknya sing larang. Ya gerepane nggih ngopi. Kula jarang tahajud nggih ngopi. Ya asik mbek pangeran. Badan niku ya salat sak kadare pun. Kula niku duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah wa ta'annus billah, al-istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadil ladza. Endi enake dadi raja. Dekne ku janggal, ana jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipun bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati penge. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengen. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ana cerita aina mulukul ardi fi hadhil ladza. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati. Saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya bil robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran ngono. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir itu barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman tuh harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan tuh nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu ana terus zalika liman khasyana napa rabba. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepok ning dhuwur watu. Nah, jari sarai ngeten, jari sarai. Kenapa kok milih watu? Jari raja iku anasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Lah anak ngono ora iso ke munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati rene. Jari sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok kedan. Kok kedan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang-diding-dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepen seger itu ya tidak
rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaran al-majrun fillah atau ning kitab saya itu jangan dijadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler ning mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya, itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Enggak usah sampai munggah gunung pelepak-plepuk ngoten ra usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mok sak cingkir iku. Lah nak dekne tapi aku duwe beragam kopi jajal Pak campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan podo Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi gue ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya podo misalnya bojone papat paling dirasakno sita. Ya podo bae kowe bojone napa? Sita. Malah cara wong tasawuf berasem sak gudang sing mbok pakan ya sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Dan saat ini penyakitnya mulane kalau usul para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita apa. Mung ra bener dirungokno. Itu dididik. Kalau sering wonten tamu riyen sering kalau jadi tamu. Saat ini mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kalau sering jadi tamu. Bagus kalau dadi kiai kamen sumpek terus wis perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten-ngeten. Pancen ngalim merung tutup kamen. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta wae ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji merung tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas. Nah misalnya ana sing ngeluh kula niku kesurip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Sebenarnya dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis kowe jadi pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa. Ya ra di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama nak delok teng manakib. Kaya apa mlebu Syekh Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Syekh Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Pati sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plepuk iku nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil asura Husain al-Khalas asrotan walau kuntu fi zamanil akhatu biadi. Husain al-Khalas itu ini sempat kepleset. Saya ngerasa periode be aku. Cara sak periode be aku tak selamat. Oh, cek ra puas, mlebu cek diterusno. Wa ana likulli man min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku tu biadi kulama asra khayyan wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggedaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak, itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kula ngaji ngenten pede mawon, kula ora kuwatir disalahno wong liya mergo metodene ngene kurang ngene. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Nah, itu kan karwane nak ngono. Lah anak manusia itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik, rasa peduli omongane. Wah. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzan bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong, kulo kiai wong alim, jelas nak ngalimnya ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapati, nah kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak darani wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati ya, kalau rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati nama. Nah sampean kiai tapi orang nopo ngalim. Ya beda.
Ndak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham kula. Lha boten iki nyata, sampe rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kula sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya apa jenenge? Konjinan ratau susah, padahal kita ratau wiridan, ratau mohon sisip. Resepnya ilmu itu gini, kata Hikam. Ulama yang kayak Hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya, entah saking angkuhnya, terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga menganggap dalam durasi selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong iso omah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya DWD. Itu kan urusan masing-masing. ya itu kan urusan masing. Moe wakisabu ala wa, ngene ora ana sing roh moe wakisabu. Ala. Rombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa? Alam. Sing roh pangeran piyap. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa? Ya, itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak Imam, kayak Kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan ya wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap ya wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau itu, kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi apa yakin nak sesuk urip palu. Kowe buta mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang Hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan, la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri mau sitok. Islam kok kayak ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayang lo santri sing kelambinan takwa khusyuk salam tempel demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuruh istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salam. Bayang lo bojo gue semaca, gawe no kopi, buka no lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu, semerantau ada-ada bang bojoku nyuambut, digekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sebayangno kaya Jogja, bojoku cek utuh Islam, nak salat 5 wulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat demadem nopo, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa, betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idzan asumukan
itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul ora digekno kopi wong wedok apa? Itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah napa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi Mas. Gus siapa apa kain. Ini kula sampai era dekarep. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampai itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak benar. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gula ini ridane pengiran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk be Allah, mesti la Allah katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan nopo, ninggalan itu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapain nih suaraku. Paling uang nangis gue kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi, mesti yakinlah mata syanubi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kata kulo sebagai ulama seneng kulo nu kok ijek iman, ya nggak kayak orang awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kulo jatuh, yang ngaji saya gak semeneng jadi kubeding. Uang sing seneng kulo bubar kabeh. Kulo ya susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap la yadurru wa la yan. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal lama. Tapi kan saya ditekdir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur, saake mari hufuri pengiran nganggur bolak balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah, saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah jabe. Fa'ena ada ukufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gambarnya pengiran ini sifat ghafurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafuri pengiran efektif. Paham apa? Lara sampean kan ghafure kok nggo kabeh. Dadi karek sadidul iqab. Karena maksiate sampean sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul iqab mau aktif, mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat ghafure. Apa ada kok ghafur atau dosa. Didakoki sadidul iqab gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoni. Kok ora tau maksiat, wong iku ora tau apa? Didakoki sadidul iqab gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran apa dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampean kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadidul iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kau laku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur rahim. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu
Ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kalau baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Mahsud, akulu min kholati, saya ini pemuda dari Bani Mahsud, kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji, dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibenem jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike, paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya, ya ono sing nyucup, ono sing husnudzon, ono sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi ada bisa makan selisat dirumki gojo-gonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat ya kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong ngono ya sudah kan. Menjadi kan distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Di sini ini penting orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan. Karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah. Setelah husnudzon sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan. Akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal berusaha sampai Allah dat yang tak senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kowe. Saiki wis wayahe aku goleki kholik dat sing tak senengi malah mbok tangi. Cek bodone kowe. Saat-saat sing tenteni malah mbok tantang. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah. Kemen ketemu kowe. Malahnya Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanus kirok minkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Jadi dia mengistilahkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya do nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu.
Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai misalnya di dua saya ketahui gue jajan pentolan lah apa mau kesuwan bareng malah repot. Bos ganggu uang anak keleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum, uang nak rapi pinter hukumnya takokan ya ringan, takok kita tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali sampai rasa GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ada sing iso jawab. Wong nak ralim tahke, ku pertanyaannya ya ora patimu tuh. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil lama tafrohu bi, yakil lama tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya. Dek biro-biro, anakku gemulai nih ngomahku. Misalnya terus biasa. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak boleh. Biro-biro ada saya manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sampai anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati jemput. Mari gampang kecil. Ya sekolah kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus di mobil kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sanggup akeh. Barang gue sanggup akeh kudu gue penderek. Mosok kere lu juga kok tanpa penderek. Macur, mau seorang kena dikeloli, jadi malah repot. Akhirnya gue mau ngayu, harus selingkuh jari sing itu lapor koromenang. Mau nuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kon sholat, maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid, ya, dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya kenapa itu selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra wa ma akaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya ada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang kakak andikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngentikan. Andikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat apa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat apa? Nubuah. Nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi zakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai pas umat tapi'il, Allahu akbar, Allah maha besar, subhanak. Selalu ana wong ngrasani ali termasuk lali utange barang iku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kalau
Janganlah ala katarta kamu pandang, apa nak sholat terus kabul kajati, apa nak sholat terus untuk duit ya bar. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah, biru yang kamu kasihkan tuh yang masih. Karena daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sudah kau nuruti perintah pengen. Jadi kanjeng Nabi beneran Aisyah dagingnya ijek. Mau kalau nanti yang malah ijek, sing bogo sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku, napa? Zaman delok dawuh Aisyah tengene tibak berjanji kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran tok. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan sunnah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatu ghufran kula gampang nyebut sampean ngaji angop ora tau tamu. Yang sahulil insan kula bedina nate tiyang mulang. Wa yafsahu fil ihsan tak ge gampang. Kula mulang ora tau. Itu sakmene kudu podium kudu wong dilo ya ora. Pokoke akhir kiamat dia ya madhep mulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, satu itu sunnah kan, jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah, sunnah yang sampean jawab sendiri. Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza diya haqqu wa lam yakun li ahadi marra'ahu badihatan haba wa idza ta'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin hisaw wala. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah, ya saya ngakui. Tapi sunnah harus karena saya mewakili yang akhwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya mansanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasulullah. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajaba, kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ono wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarat iki yo ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong melarat loro yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok musan walimatul urus sing wajib piye lho. Payah. Lho lan Jauh miskin aja, ora ono hadise urusan walimatul urusan boten. Kalau orang miskin manggil, ya. Dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nate salat teng mriku. Ya Nabi datang ya salat aja, ora ada jaman. Fi ayyi makanin aradta an usolliya fi. Kamu di tempat mana kamu seneng salat teng mriki ya Rasulullah. Ya Nabi salat. Sing ngundang ya waras pisan. Kenangan mek Nabi kok mae dienggo salat Nabi. Sampai yang tahu tanggung kiai pun sholat.
kon promosekno anakmu iku paham. Nggih yai dongakno nggih kersane ketampi PNS. Padahal kiai ini dhewe anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fa'attakhidahu musollan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblat itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah takhlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini mentek. Ya untungnya nonton kulo, jadi ono sing eling-eling ya Bang. Nah, teman kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita, saya itu kalau di pasar Pandangan dulu tuh anyaran boyong sering di pasar, ditanya sama Gus wong alim kok di pasar. Piye? Aneh tuh, ya aneh kuwi. Aneh piye? Bodohnya wong alim. Kadang masyarakat tuh tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Faham ini supaya sampean la Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan nek ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu di meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di bareng pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di